Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali kita dalam Banua Bicara on the Spot. Pemirsa, Banjarmasin selama ini kita kenal sebagai pusat dagang dan jasa, di mana ini menjadi sebuah karakteristik yang spesifik dimiliki oleh kota Banjarmasin. Dengan kondisi Banjarmasin yang memiliki banyak sungai, yang dikenal sebagai kota seribu sungai, yang kemudian menjadi sangat mendukung bagaimana berkembangnya Banjarmasin sebagai pusat perdagangan. Tidak hanya untuk Kalimantan Selatan, tetapi bahkan juga sampai ke provinsi tetangga Kalimantan Tengah. Nah, meski lahir Undang-Undang 8 tahun 2022 tentang IKP Ibu Kota Provinsi yang kemudian berpindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru, tidak lantas kemudian menggeser bagaimana posisi strategis Banjarmasin sekali lagi sebagai kota dagang. Nah, kalau kita hari ini melihat bagaimana pasar-pasar di Banjarmasin, ada sejumlah pasar hari ini misalnya, kita dalam Banua Bicara berada di lantai atas, lantai 3, Pasar Cempaka Banjarmasin. Nah, kita akan melihat bagaimana sesungguhnya potret pasar di kota Banjarmasin, bagaimana kondisinya, sementara pasar hari ini lagi-lagi harusnya menjadi andalan, menjadi sektor penting bagi kota Banjarmasin yang juga berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Sudah bersama dengan kita ada Direktur Utama PD Pasar Kota Banjarmasin, ada Bang Abdan Syakur. Assalamualaikum, Bang Abdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat terus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kemudian kita bisa ngobrol hari ini, diskusi dalam Banua Bicara. Kemudian juga ada Ketua Dewan Pengawas PD Pasar Banjarmasin, ada Bang Matnur Ali. Assalamualaikum, Bang Matnur. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita hari ini. Siap. Alhamdulillah sehat. Bang Matnur, Bang Abdan, kita hari ini akan bicara banyak soal pasar. Pertama saya ke Bang Abdan. Kan Banjarmasin berbeda dengan kabupaten lain kan, Bang? Kabupaten lain sih, daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan itu kan memiliki potensi sumber daya alam, tapi Banjarmasin kan tidak memiliki itu. Mereka Banjarmasin tidak punya tambang, tapi Banjarmasin sangat mengandalkan pada sektor jasa, pada sektor perdagangan. Kalau kita bicara dagang dan jasa, pasar menjadi sektor yang sangat penting, berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Apalagi pasar Banjarmasin dalam sejarahnya kan tidak hanya untuk Kalimantan Selatan, tetapi juga menjadi pusat niaga, tata niaga perdagangan di Kalimantan Tengah pun juga, bahkan Kalimantan Timur sebagian juga ke sini. Kalau kita melihat perkembangan hari ini, kondisi pasar-pasar kita seperti apa, Bang Abdan? Oke, baik. Terima kasih Bang Rasidi telah diundang nih untuk bicara di TPRI on the Spot. Ya. Jadi apa tadi yang telah diungkapkan oleh Bang Rasidi bahwa pasar kita ini adalah penyangga. Ya. Jadi Banjarmasin sebagai gerbang dagang dan jasa itu memiliki keunggulan tersendiri karena kita dari sisi wilayah kan dekat dengan Surabaya. Artinya arus masuk barang itu lebih dulu ke Banjarmasin ya. Dan juga kita ini kan menyuplai beberapa kebutuhan pokok ke provinsi tetangga. Misalnya ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Selain itu keunggulan kita di Banjarmasin ini sumber daya manusianya yang sangat banyak. Ya. Jadi sumber daya manusia yang banyak tentu kita memerlukan penyangga ekonomi yang sangat kuat juga. Ya. Salah satunya tadi apa yang diungkapkan adalah pasar. Ya. Jadi per 1 Januari pasar kita di Banjarmasin ini khususnya pasar milik pemerintah kota telah diambil alih oleh Perumda Pasar yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Perdagangan, sekarang dikelola oleh Perumda Pasar. Ya. Jadi kita melihat bahwa memang potensi pasar di Banjarmasin ini masih sangat luar biasa. Ya. Potensi pasar di Banjarmasin ini sangat luar biasa. Kita lihat hiruk-pikuk khususnya di kawasan Pasar 5, kemudian Pasar Antasari yang beroperasi hampir 24 jam Pasar Antasari itu. Ya. Siklus keluar masuk barang itu terus berputar, termasuk juga di kawasan Pasar 5 ini. Memang agak sedikit penurunan khususnya di sektor-sektor tertentu, Bang. Ya, misalnya untuk konveksi, tekstil itu memang agak sedikit penurunan karena cara belanja masyarakat yang sudah berubah dari yang dulunya offline sekarang ini sudah belanja melalui online. Ya, dulu konvensional sekarang sudah di online. Nah, jadi itu berpengaruh juga. Sangat berpengaruh. Jadi seperti itu kondisi pasar. Tapi kalau yang dikelola oleh PD Pasar sendiri ada beberapa pasar jumlahnya di Banjarmasin. Kalau berdasarkan aset itu ada 29 aset yang diserahkan. Ya, kalau dalam berbentuk pasar itu kurang lebih 25. 25 pasar. 25 pasar yang ada di Kota Banjarmasin. Oke, sekarang saya ke Bang Matnur. Bang, dengan pengalaman panjang seorang
Bang Mat Nur Ali kan sebelum menjadi Dewan Pengawas Pasar kan pernah juga ada di DPRD. Kemudian DPRD kan tentu dalam salah satu fungsinya melakukan kontrol pengawasan terhadap bagaimana pembangunan di Kota Banjarmasin, termasuk misalnya bicara soal pasar. Pasar itu kan biar bagaimanapun tetap menjadi sektor yang sangat penting kan Bang. Bagaimana kemudian Banjarmasin dalam sejarah tadi kata Bang Abdan misalnya juga. Kita tidak pernah bisa lepas bagaimana Banjarmasin itu sebagai pusat dagang dari dulu sampai dengan sekarang. Karena kita didukung dengan kondisi geografis Banjarmasin dikelilingi sungai, kemudian kita punya pelabuhan besar yang itu kemudian menjadi pintu masuk Bang Mat Nur. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Direktur Utama ya bahwa Banjarmasin ini sebagai penyangga ekonomi ya, terutama dalam hal sesuai dengan kondisi Banjarmasin itu adalah sebagai perdagangan jasa. Nah ini tentu kita untuk Banjarmasin lahirnya Perumda Pasar ini per tanggal 1 ya, 1 Januari itu menjadi perusahaan daerah. Ya. Dulu memang Banjarmasin ini sudah terbentuk juga dinas perusahaan daerah pasar ya. Itu masih belum lahirnya PP 54 tahun 2017. Jadi kemarin ada perubahan dalam PP itu, tidak lagi menjadikan perusahaan daerah. Jadi di PP itu akan lahir dua lembaga. Yang pertama Perseroda, yang kedua perusahaan Perumda. Nah kebetulan yang kita ini adalah Perumda. Oh yang dipilih Perumda. Ya. Banjarmasin ini kan ada 3 ya sekarang, termasuk Perumda Pasar ya. Yang pernah Perseroda PDAM. Nah, yang satu Perumda PA, terus yang terakhir ini adalah Perumda Pasar. Nah ini itu berdasarkan lahirnya PP 54 tahun 2017. Nah, dengan adanya lahir Perumda Pasar ini tentu akan mendorong ya, untuk mendorong yang dulunya dikelola oleh Dinas Pasar, Kabid Pasar ya. Sekarang manajemennya diambil alih dengan Perumda Pasar. Tentu kita berharap sebagaimana tadi diutarakan tadi bahwa kita ini akan memperkuat ya perdagangan desa, karena kita sebagai pintu gerbang yang harus bisa menyambut pelabuhan. Ya, pelabuhan terbesar ada di Banjarmasin. Artinya orang dari Palangkaraya pun barangkali bisa masuk di tempat kita ya. Walaupun mereka tuh bisa transit ke pasar yang ada di Banjarmasin, dari Palangkaraya pun bisa meminta distributornya ada di Banjarmasin. Dan itu ini mudah-mudahan akan bisa dikelola oleh Perumda Pasar. Nah, Perumda Pasar ini kita berharap dengan Direktur Utama, yang pertama juga harus dibenahin yang dulunya tantangan yang harus kita lewati mulai tahun 2020. Pasar di Banjarmasin sudah anjlok semua. Banyak tutup. Ya. 2020 orang, berarti pasca Covid. Pasca Covid. Nah, toko-toko itu banyak yang tutup. Pedagang-pedagang banyak yang anjlok. Nah, artinya tidak terkontrol kita bahwa dalam pengelolaan pasar itu menjadi pengelolaan terpadu. Ya. Nah, sekarang saya minta dalam hal Perumda ini, Perumda Pasar, yang pertama dulu manajemen pengelolaan pasarnya harus dibenahin. Ya, baik itu SDM-nya, kemudian manajemennya, itu juga harus dibenahin. Kemudian ini pangsa pasar yang harus dikembangkan. Pengembangan pasar itu bisa memajukan Perumda Pasar itu sendiri, karena ini juga ada merupakan aset pemerintah kota, di mana apapun yang menjadi aset yang Perumda ini adalah bagian daripada aset pemerintah kota yang dipisahkan oleh pemerintah kota, dikelola oleh Perumda. Nah, kita akan bertanggung jawab dengan pemerintah daerah. PAD-nya juga akan merupakan kontribusi kita kepada pemerintah daerah. Nah, begitu. Jadi kita berharap dalam tatanan itu juga Perumda Pasar bisa membenahin dulu. Artinya kita dalam pembenahan dalam manajemen pengelolaan pasar itu, bagaimana pasar itu bisa 2 yang menjadi ternyaman. Yang pertama, nyaman orang berusaha. Yang kedua, orang nyaman itu ke pasar. Jadi bagi orang yang berusaha, yang tinggal di pasar, perdagangan nyaman, orang yang datang juga nyaman. Nah, syukur alhamdulillah dengan begitu adanya Perumda Pasar, berdasarkan pengamatan kami dan evaluasi kami sebagai Dewan Pengawas, itu dalam rangka hanya untuk 1 semester bekerja, 6 bulan yang sudah dilewati,
itu sudah cukup bagus ya. Artinya dalam penata pengelolaannya, kemudian infrastruktur sudah diperhatikan. Salah satu contoh juga di Harum Manis ini kan sentral. Iya. Sentral orang pedagang sayur, ya, kemudian kebutuhan pokok orang banyak lah warga Kota Banjarmasin itu sudah diperbaiki infrastrukturnya. Saya minta kemarin akses orang bisa barang bisa masuk, akses orang bisa belanja ke daerah itu diperhatikan. Akhirnya dari disikapi oleh Direktur Utama, perbaikan infrastruktur itu sudah dilakukan. Artinya coba bisa lihat di Pasar Bawang sudah terlihat, bisa dilihat nanti seberang itu yang dulunya kumuh, ya, dulunya kumuh itu sudah bagus. Sudah ditata. Sudah di paving blok. Nah, bisa itu yang di pinggir sungai itu ya Bang? Yang menuju ke pinggir sungai. Menuju ke pinggir sungai. Bisa dilihat nanti. Nah itu bisa. Artinya akses barang masuk ke menyuplai ke toko-toko yang ada di dalam itu mudah. Yang tadinya kan sulit. Satu. Yang kedua, orang akan menuju ke toko-toko di dalam itu kan akan menjadi mudah. Nah ini kan menimbulkan daya tarik dari masyarakat Kota Banjarmasin ketika dulu susah kada nyaman ke pasar, sekarang nyaman, artinya mengundang mereka itu akan memberikan keamanan kepada pengunjung, kepada konsumen. Itu catatan penting yang kemudian menjadi sorotan dari Dewan Pengawas. Sekarang saya kembali ke Bang Abdan. Bang, tadi menyambung sampaikan Bang Batno. Artinya bagaimana kemudian menciptakan rasa aman, menciptakan rasa nyaman, nyaman bagi para pedagang, nyaman bagi orang yang kemudian juga datang ke pasar untuk berbelanja misalnya. Nah, agar kemudian kesan pasar itu kotor, pasar itu becek dan segala macam, ini kan menjadi bagian yang kemudian harapannya Perumda pasar itu betul-betul memperhatikan itu. Karena hari ini misalnya kan kalau kita lihat pasar, ada pasar Sentra Antasari dengan kondisi yang seperti apa misalnya. Ini kan tentu menjadi bagian ketika orang hari ini melihat kondisi pasar di Banjarmasin kan Bang Abdan. Baik. Ya, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas ya, bagaimana Perumda pasar itu bisa memberikan pelayanan yang excellent, yang terbaik. Baik itu bagi para pengunjung, para pedagang juga. Ya. Karena bagaimanapun juga kenyamanan itu menjadi hal yang harus kami lakukan. Jadi kalau misalnya pedagang nyaman berbelanja, kemudian pengunjung nyaman berbelanja jual beli di area pasar kita, tentu itu akan menambah daya tarik sehingga banyak orang yang ingin berkunjung ke pasar. Tentu kita harus juga menghadirkan bagaimana pasar itu bukan hanya sebagai wadah untuk jual beli, tapi juga sebagai wadah wisata. Ya. Nah, misalkan pada hari ini kan di lantai 3 di pasar baru ini kita sediakan food court ini, ya, tempat kuliner ini. Ini yang hadir ke sini, yang mendatang ke sini juga bukan hanya para pedagang, tapi karyawan misalnya ada di perbankan, karyawan di perkantoran juga hadir ke tempat kita ini untuk wisata kuliner lah. Ya. Jadi pasar itu memang kalau dulunya itu hanya tempat untuk jual beli, nah kita coba paradigmanya agak kita geser juga sebagai tempat wisata. Tentu kita tidak bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor kita ya, retail-retail modern dan lain sebagainya, tapi kita bisa menghadirkan kenyamanan. Ya. Jadi pasar dengan karakter tersendiri, pasar-pasar tradisional, tapi bagaimana orang datang itu dengan nyaman, nah, orang menikmati suasana ke pasar. Ya. Karena pasar kita ini juga dari sisi keindahannya, keseniannya juga, karena kan pasar-pasar di Banjarmasin ini tua ya, jadi nuansa-nuansa zaman dulu itu kita bisa hadirkan di situ juga. Bang Abdan, tadi yang sampaikan Bang Matur misalnya, pandemi itu kan sangat memukul waktu itu kan 2020, 2021, 2022, dan itu kan dampaknya boleh jadi sampai sekarang misalnya sangat dirasakan oleh para pedagang. Ada misalnya soal tadi gaya belanja orang yang dulu konvensional sekarang belanja online yang kemudian ini kan menjadi tantangan bagi para pedagang konveksi dan segala macam. Pada sisi yang lain tentu kan ada beban. Misalnya nih, cerita soal tunggakan, soal piutang pasar itu kan seolah-olah menjadi cerita yang tidak pernah selesai kan. Dan ini kalau dulu itu urusannya dinas pasar, hari ini kan menjadi urusannya Perumda. Nah, bagaimana kemudian menyelesaikan itu? Pada sisi yang lain misalnya juga, bagaimana kita memastikan pasar-pasar kita itu betul-betul dimanfaatkan. Tidak lagi ada pasar yang kemudian misalnya dibiarkan tidak ada yang menggunakan, kemudian digunakan hal-hal yang negatif misalnya, Bang Abdan. Ya, jadi itu merupakan bagian dari tugas Perumda ya, pemanfaatan dan pengoptimalisasian aset-aset yang telah diserahkan atau dipisahkan kepada kami. Gitu. Memang pandemi itu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian yang ada di Kota Banjarmasin. Ya. Banyaknya kios-kios atau toko-toko kosong, ya,
sejak tahun 2020 sampai sekarang ini, dan tentu karena kosong itu lalu menimbulkan piutang, ya. Karena orang tidak lagi bisa melakukan proses dagang di area pasar. Akhirnya kan mereka kebanyakan waktu itu dagangnya secara online di rumah, ya. Akhirnya ini merubah pola perilaku yang ada di masyarakat kita. Khususnya tadi yang seperti saya sampaikan di awal, beberapa item tertentu ya seperti konversi dan lain sebagainya kan akhirnya lebih banyak bisa dilakukan di dalam rumah, ya. Nah, kemudian tadi apa yang disampaikan juga ya, bahwa kita harus bisa mengoptimalkan aset-aset ini, ya. Ada beberapa pasar yang misalkan karena sudah sepi ya pasca Covid, maka kita harus bisa memfungsikan aset itu. Bisa itu kita jadikan misalnya tempat food court seperti ini, atau misalkan kita jadikan sebagai gedung serbaguna, ya, atau misalnya kita jadikan di situ pusat kuliner atau pasar-pasar tematik, ya. Karena kita hari ini masih belum memiliki pasar-pasar tematik yang cukup banyak, ya. Nah, kalau misalnya kita berkaca di Jakarta kan ada pasar-pasar tematik khusus tertentu, ya. Bahkan kami kepikiran karena Banjarmasin ini dan Kalimantan Selatan ini mayoritas umat Muslim, di mana traffic masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk berangkat umroh itu sangat banyak sekali, ya. Bandara itu rata-rata dipadati oleh orang yang mau berangkat umroh. Nah, kenapa kita nggak bikin pasar juga yang khusus menyediakan sentra oleh-oleh umroh, misalkan, ya. Nah, dibikin kesannya tuh seperti di Timur Tengah, orang masuk itu mencium wangian bukhur misalkan, ya. Kesan-kesan Timur Tengahnya kita hadirkan di pasar itu. Kalau sekarang kalau kita lihat di ujung Murun itu kan mini-mininya udah terasa tuh, misalnya ada orang jualan kurma atau jualan pernak-pernik, tapi kan masih belum spesifik, misalnya ada kawasan tertentu kan. Oke, sekarang saya ke Bang Mantur lagi. Bang, melanjutkan nih soal piutang. Ini kan tentu akan menjadi beban. Bagaimana kemudian menyelesaikan? Kan tidak gampang kemudian menagih itu kepada para wajib setornya, misalnya kepada para pedagangnya misalnya. Ketika hari ini kita kan juga memaklumi nih, situasi mereka juga tidak baik-baik saja. Apalagi dalam situasi misalnya dagang hari ini yang kemudian dengan gempuran pasar online dan segala macam. Tapi kan juga tetap harus ada solusi kan. Bagaimana kemudian ini bisa diselesaikan? Bagaimana ini perlu diidentifikasi misalnya? Apakah memang ini masih bisa berlanjut atau kemudian memang betul-betul mati misalnya kan? Ya, memang berdasarkan laporan bulanan maupun laporan semesteran dari Perumda Pasar ke Dewan Pengawas, merupakan kewajiban mereka melaporkan kepada Dewan Pengawas. Memang terlihat piutang pedagang ya, yang cukup besar, saya rasa mungkin nilainya hampir 15 miliar. 15 miliar? Ya. Nah, habis 15 miliar ini adalah akibat dampaknya Covid kemarin ya, di tahun 2020. Sehingga menumpuk sampai dengan tahun sekarang. Nah, kemudian korelasinya dengan Perumda Pasar, itu tentu Perumda Pasar ini yang dikelola adalah aset yang diserahkan. Aset yang diserahkan. Yang aset diserahkan itu adalah berupa tanah dan bangunan. Kalau tidak salah 29, sekarang menjadi identifikasi menjadi berapa? 27 kah? 29 juga ya? 29. Tetap 29. Nah, 29 itu yang dikelola oleh Perumda Pasar. Nah, dalam akumulasi yang 29 itu orang-orang yang terjadinya tunggakan-tunggakan yang merupakan menjadi piutang. Ya, piutang yang dulu itu adalah piutang dari Dinas Pasar. Ya. Karena itu belum diserahkan oleh Perumda ke Perumda Pasar, itu tetap menjadi catatan piutang, tapi bukan diakui menjadi piutangnya oleh Perumda Pasar. Berarti terpisah. Ya, jadi asetnya diserahkan, tapi yang beban itu masih. Karena itu belum kejelasan dari kepala daerah maupun dari Dinas Perdagin yang menyerahkan piutang itu adalah menjadi milik Perumda Pasar. Nah, ini kalau kita ini masuk menjadikan pendapatan, itu akan jadi temuan. Nah, makanya ketika ada orang yang bayar, itu harus ada bikin pembukuan tersendiri. Nah, ini akan dijadikan kalau sudah ada keputusan itu akan dikembalikan ke kas daerah, kasda ya. Nah, ini bukan menjadi pendapatannya Perumda daerah. Nah, kenapa jadi tunggakan itu yang besar, sebagian besar sampai 15 miliar? Karena di dalam toko itu ada yang sudah betul-betul mati, ada yang mati suri, iya kan? Nah,
Nah ini yang menjadi perhatian atensi ya dari Perumda Pasar. Artinya ini tidak bisa tidak dibikin, tidak bisa kalau misalnya ini toko dipaksa misalnya ini bisa dialihkan kepada orang lain, dikembangkan orang, tidak bisa. Karena masih ada tangkutan piutangnya dia, piutang kita dengan mereka dapat utang dengan kita. Tapi di sisi lain Perumda Pasar tidak bisa mengeksekusi itu. Nah makanya itu dalam waktu dekat Dewan Pengawas akan menjembatani ini kepada kuasa pemilik modal, ya. Apakah itu terkait dengan dinas terkaitnya, utang itu bagaimana, nanti akan diklasifikasikan yang mana sih utang piutang itu yang menjadi piutang pasif yang tidak bisa diperdayakan lagi, yang mana misalnya nih, piutang itu masih lancar ya, aktif, bisa akan kita tagih lagi menjadi bagian daripada pendapatan itu. Nah sebenarnya kalau mereka itu misalnya bisa mengidentifikasikan berapa jumlahnya piutang, sekarang kan peraturan ya, kalau memang tidak bisa ditagih lagi dan didukung dengan data yang kuat, bahwa itu bisa saja di bawah di atas 5 miliar itu harus dilakukan pemutihan penghapusan dengan DPR. Lakukan penghapusan ke DPRD, ya, artinya piutang-piutang itu. Nah, nanti setelah itu piutang itu yang bisa dihapuskan atau diputihkan, nanti tinggal periodik yang baru. Nah, apakah periodik yang baru itu merupakan titipan yang merupakan piutang yang terdahulu, merupakan titipan ke Perumda Pasar, ini Perumda Pasar bisa mengelola. Tetapi apakah nanti dari Januari itu nanti bisa Perumda Pasar itu bisa betul-betul mengelola, menagih atau melakukan eksekusi terhadap piutang, karena merupakan tanggung jawab. Ini yang belum jelas. Nah, jadi aturannya, regulasinya belum jelas di situ. Belum. Nah, artinya sebenarnya ini kalau memang tidak, makanya Dewan Pengawas itu atensi ya, menyikapi, ada sudah surat dari Direktur Utama menyurati Dewan Pengawas, itu akan kami sikapi serius, akan kami, karena itu kalau tidak disikapi akan menjadi dilematis, baik itu Perumda Pasar maupun dari pihak pemerintah. Karena akan selalu muncul piutang munculnya itu. Begini, di pemerintah daerah itu pemeriksaan LHPBPKRI itu akan tampil. 2024 tampil. Nah sekarang 2025 kalau tidak ditindaklanjuti, itu akan pertanyaan besar lagi di BPKP terhadap pemerintah daerah. Itu yang saya maksudkan menjadi dilematis dua belah pihak. Nah kalau dari Perumda Pasar itu kami tagih masuk dalam akunting kami, dilematis juga kami. Berarti salah. Kami ketika keuangan kita kan diperiksa. Walaupun Dewan Pengawas memeriksa semua pelaporan keuangan Perumda setiap 3 bulan sekali, setiap semesteran, itu akan. Jadi secara periodik diawasi. Jadi kerjanya direksi pasar itu diawasi oleh Dewan Pengawas. Pengawas itu kan mengawasi sebagai fungsi kontrolnya semua dari nama perusahaannya sampai ke jajaran direksi. Ya, baik itu laporan keuangannya, progres kinerjanya direksi. Direksi tidak becus bekerja, ya kita tegur. Bang Matur. Kita arahkan gitu. Bang Matur, kalau kemudian soal piutang sekitar 15 miliar misalnya, kita potong sampai di situ misalnya. Nah, agar kemudian direksi PD Pasar ini ke depan jangan lagi ada kasus-kasus seperti itu misalnya. Berarti kan memastikan tidak boleh ada tunggakan misalnya. Memastikan kalau orang misalnya menggunakan toko itu dia harus bayar gitu kan. Nah, memastikan itu seperti apa, Bang? Agar kemudian PD Pasar betul-betul melakukan kerjanya nih. Betul. Makanya itu bersihkan dulu, Pak. Bersihkan tunggakan yang terdahulu. Tadi sudah saya katakan, kalau memang ini juga bisa diputihkan, tinggal dari nol stafnya Perumda Pasar. Nah itu betul-betul kita konsekuensinya harus apakah mereka yang tertunggak tuh harus sesuai dengan SOP kita, diberikan teguran atau mungkin seperti apa nanti atau disegel juga. Tapi yang per 1 Januari yang kemudian menjadi kewenangan PD Pasar tidak boleh terjadi seperti yang sebelumnya. Ya itu sebagai barometer terjelek. Jangan sampai terulang seperti itu. Ya kan? Nah, artinya kita pasar-pasar itu kan mereka melakukan aktivitas, ada kegiatan, kewajibannya dia. Kita kan ada perbedaan ya. Kalau pasar ini kan tarif, ya. Kalau pemerintah daerah kan retribusi. Tidak berbeda, cuma ganti nama baju. Beda baju, yang sini kan bajunya Sasirangan, ini mungkin Batik Solo. Jadi yang dulu 15 miliar itu masuk kategori retribusi. Kalau sekarang namanya tarif. Tarif sewa itu beda ya, baju aja kan. Yang di pasar ini misalnya bajunya Sesarangan, ini Batik Solo misalnya.
Nah, artinya walaupun itu tarif, Perumda Pasar memberikan pelayanan terhadap orang yang nanti ada kewajiban yang membayar tarif tadi terhadap Perumda. Nah, artinya Perumda Pasar memberikan pelayanan juga, baik itu kebersihannya, pelayanannya, ya termasuk ya saya sampaikan dari awal tadi ada 2 hal. Nyaman dia berusaha, nyaman orang berbelanja. Jadi itu yang betul-betul harus dipastikan. Betul. Oke, saya kembali ke Bang Abdan. Bang Abdan, kalau kemudian nih per 1 Januari kita potong nih, misalnya yang 15 miliar ini kan cerita masa lalu yang tadi retribusi, rezimnya kan rezim retribusi kan Bang Matur. Sekarang kita masuk dalam rezim tarif misalnya. Nah, bagaimana memastikan agar persoalan seperti di masa lalu itu sampai tidak tertagih dan segala macam tidak terjadi per 1 Januari 2025 agar tidak menjadi beban baru bagi PD Pasar. Nah, belajar yang terdahulu ya. Belajar yang terdahulu. Ada konsep nggak? Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Ketua Dewan Pengawas ya, bahwa kita memang perlu regulasi ini, kejelasan terkait piutang yang 15M tadi seperti apa. Ya, karena para pedagang itu ketika dia mau bayar, itu harus melihat riwayatnya dulu. Ya. Misalnya dia punya hutang di tahun 2023, jadi dia harus bayar yang 2023 dulu. Belum bisa dia bayar yang tahun 2025 tunggakan tadi. Sebelumnya. Ya, karena recordnya kan data yang terdahulu nih. Jadi dia harus melunasi hutang-hutang terdahulu dulu. Nah, kita juga sudah mempersiapkan ya, kalau misalkan ini sudah misalnya dinolkan ya, terus kita harus bisa punya regulasi yang kuat ya, terhadap para pedagang-pedagang yang menyewa kios di pasar kita. Ya. Nah, kita kan punya skema ada SP1, SP2, SP3 sampai penyegelan nantinya. Ya. Jadi kalau misalnya ini sudah sampai SP1 kita ingatkan ya. Terus SP2. Nah, SP3 misalnya ya akhirnya kita segel ya. Kalau sudah penyegelan maka akan berlaku lagi nanti aturan baru ya. Aturan barunya itu nanti bisa jadi dia tidak bisa lagi memakai kios di itu pasar kita. Ya. Tapi bergerak tidak misalnya? Tadi kan misalnya dia punya tunggakan dari 2003 misalnya. Ketika dia akan membayar yang di Januari 2025 kan tidak bisa. Tapi harus yang 2023 dulu. Itu bergerak nggak? Mereka melakukan kewajiban dari memenuhi kewajiban yang 2023 nggak sekarang? Nah, itu ya tadi regulasinya yang kami akan bicarakan dengan dinas terkait dan kepala daerah ya. Bagaimana ini perlakuannya terhadap piutang-piutang yang 2025 ke bawah ya. Nah, supaya juga Perumda Pasar juga bisa melakukan action. Ya, karena kalau misalnya nih ada 1 kios yang kosong ya, itu kan Perumda Pasar nggak bisa mengeksekusi ya. Kalau mengeksekusi nanti kan seperti apa perlakuannya, karena ini masih ada tunggakan hutangnya. Misalnya ada masyarakat yang ingin memakai toko di pasar kita kan, juga kita nggak bisa memberikan sewa kepada mereka karena masih ada piutang. Ada tunggakan piutang dan masih dalam penguasaan orang yang berpiutang yang berutang itu. Kalau diambil alih diganti dengan orang lain maksudnya gitu ya. Iya, diganti dengan orang lain. Nah, sekarang solusinya akan seperti apa nih? Kalau kemudian orangnya ternyata juga tidak menggunakan misalnya. Ada upaya paksa nggak bisa dilakukan? Ya, itu sudah disegel kan. Nah, disegel. Tapi kan kalau misalnya orang baru mau masuk ke situ kan, bersihkan dulu piutangnya ini. Orang yang baru mau nyewa kan susah dia. Pak, ini ada tunggakan piutangnya di kios ini. Nah, ini baru mau dagang aja udah dikasih piutang katanya kan. Nah, itu yang menjadi dilematisnya. Dan itu jadi beban jadi masalah tidak bagi PD Pasar misalnya. Pada sisi yang lain kan ini potensi nih. Kalau kemudian disewakan kan bisa kan menurut sebenarnya. Tetapi tidak bisa disewakan dialihkan ke orang lain kalau kemudian yang lama tidak menyelesaikan. Ini kan kalau kita bicara regulasi kan agak rumit kan jadinya kan, Bang? Ya. Jadi gini, biasanya orang yang mau memakai toko katakanlah, karena biasanya kan toko itu kan toko yang sewa yang punya pemerintah daerah, seperti itu ya. Tentu toko aset yang dia pakai itu harus bersih dulu. Nah, harus bersih. Kalau mesinnya dia ada penempatan terus ada tagihan, orang yang dulu itu kan mungkin barangkali susah dilacak lagi, akan menjadi terbeban tanggung rentenya yang menempati yang baru. Nah, ini yang dihindari gitu. Orang pada biasanya tidak mau karena yang punya toko yang lama ini dia mempunyai utang, menjadi piutang pemerintah daerah atau piutang terhadap piutang pemerintah daerah maupun Perumda Pasar terhadap objek itu ya. Nah, biasanya orang pada
pada tidak mau, ini yang menjadi kesulitan. Tetapi kalau memang itu bisa diputihkan atau mengumumkan dari nol ya tidak ada, itu artinya kewenangan dari Perumda Pasar untuk mau apakah dia diperpanjang lagi, tinggal dari Perumda Pasar itu betul-betul konsekuensinya, kemudian betul-betul tegas ya terhadap pengelolaan itu. Ketika dia adakan tunggakan lagi sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Rasidi tadi, jangan sampai terjadi pembelajaran yang terulang lagi pasar. Gitu. Nah, ini kan pembelajaran jelek kan. Maka tidak boleh ada pembiaran, jangan ada pembiaran karena lagi. yang berlarut-larut sampai 15 miliar, jangan-jangan kan ada pembiaran di perjalanan. Nah, sekarang kan kalau misalnya ada piutang lagi, bulan berikutnya akan numpuk-numpuk. Akhirnya dia tidak bisa akan terbayarkan. Ini akibat daripada kita akibat dampak kemarin ya. Tidak bisa kita pungkirkan karena itu permasalahan. Karena proses pemutihan atau penghapusan itu kan tidak gampang tadi kata Bang Matur. Tidak gampang. Ada proses ke lembaga DPRD, persetujuan DPRD dan segala macam. Kemudian lagi KPM apa setuju kan ada dihapus. Iya kan? Kalau ujar KPM bilangnya itu bisa jadi tagih berapakah ya? Misalkan seberapa kita. Nah, tapi apakah menjadi melancarkan dalam pengelola manajemen kita atau tidak? Kalau misalnya berapa aja yang dapat tapi masih ada merupakan tunggakan utang mereka dan merupakan piutang dari kita. Kalau misalnya itu tidak tertagih, itu akan menjadi catatan minor ketika ada pemeriksaan di BPKP. Sehingga dia akan tetap muncul di situ. Nah, bagaimana kemudian data ini agar tidak muncul seperti apa? Apakah mau dibuktikan, pemutihan regulasinya seperti apa? Nah, nanti kita juga akan bahas misalnya sekarang kalau kita bicara ada 25 pasar tadi Bang Abdan, 29 pasar misalnya di Banjarmasin sekarang potensi pendapatannya seperti apa, targetnya kalau kita bicara 2005 bagaimana, kemudian realisasinya sampai hari ini seperti apa. Setidaknya kan sekali lagi, kita punya harapan besar. Pasar ini berkontribusi terhadap, tadi kata Bang Matur kan, pendapatan asli daerah pada pemerintah Kota Banjarmasin ketika hari ini situasi fiskal daerah kan tidak sedang baik-baik saja kan Bang. Nah, tumpuan itu ada di pasar. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, masih kita dalam Banua Bicara on the Spot, bicara terkait dengan bagaimana pengelolaan, bagaimana keberadaan pasar di Kota Banjarmasin. Pasar lagi-lagi hari ini menjadi sesuatu yang penting untuk kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Apa kabar pasar? Kalau kemudian hari ini pasar kita di Kota Banjarmasin, PD Pasar per 1 Januari misalnya, ada beban yang kemudian itu tidak gampang diselesaikan. Soal piutang yang nilainya mencapai 15 miliar. Kita masih bersama dengan Direktur Utama PD Pasar dan Ketua Dewan Pengawas PD Pasar. Saya kembali ke Bang Abdan. Bang, bagaimana kemudian problem masa lalu dengan piutang yang tidak sedikit itu, 15 miliar, itu kan tetap harus diikhtiarkan untuk ditagih kan? Tidak boleh dibiarkan. Tapi pada sisi yang lain, per 1 Januari ketika operasional PD Pasar juga jangan sampai membuat masalah baru. Artinya kan ada ketegasan bagaimana soal penagihan itu betul-betul bisa berjalan. Karena lagi-lagi nih, ketika hari ini fiskal daerah kan tidak sedang baik-baik saja. Orang di mana-mana sedang efisiensi, mulai dari pusat sampai dengan daerah. Pasar ini kan salah satu yang kemudian membantu dari sisi pendapatan asli daerah. Bang Matur kan tentu sangat paham soal itu. Bagaimana kita bergantung terhadap pendapatan asli daerah. Bagaimanapun kita punya banyak program, banyak hal yang akan kita rencanakan di 2025. Tapi kalau target pendapatan tidak terpenuhi kan juga tidak menjadi hal yang baik, Bang Abdan. Ya. Jadi tadi terkait masalah piutang ya. Jadi kan ada pasar atau toko itu yang aktif dan ada toko yang tidak aktif. Nah ini yang memang harus nanti diperjelas beserta dengan Dewan Pengawas, dengan dinas terkait dan juga kepala daerah. Ya. Bagaimana sih memperlakukan piutang ini? Kalau kita dari Perumda Pasar memang ke depan itu akan mengkategorikan. Ya. Kategori para pedagang itu ada kategori tipe A sampai tipe D. Ya. Tipe A itu para pedagang yang rutin bayar. Yang aktif bayar, setiap bulan bayar, maka itu juga harus kita berikan keistimewaan kepada mereka. Ya. Nah, entah itu berupa nanti reward ya dari Perumda Pasar agar yang
pedagang kategori B. Kategori B ini kadang bayar, kadang nunggak, ya. Nah, kemudian yang tipe C ini kadang nunggaknya beberapa bulan gitu ya. Nah, atau tipe D misalnya menempati pasar kita tapi nggak bayar-bayar, ya. Nah, bagaimana kita kategori A ini ya yang mendapatkan reward penghargaan dari kita itu agar yang pedagang tipe B ini juga terinspirasi, ya, juga ikut bayar terus rutin gitu. Ya. Nanti kan perlakuannya itu berbeda-beda ya. Kalau pedagang yang rutin bayar tentu kita memberikan banyak istilahnya keistimewaan buat mereka ya. Kan kadang mereka itu juga ada yang pinjam uang ke bank ya. Bank itu kan juga perlu rekomendasi dari kita, dari Perumda. Ini pedagang ini mau pinjam hutang, bagaimana track dia bayar di Perumda ya. Kalau kita bilang bayarnya bagus, rutin, berarti kan bank meyakini, mempercayai untuk memberikan pinjaman. Nah, itu juga bagian dari stimulus kita bagaimana ke depannya di Perumda Pasar ini ya masalah piutang-piutang itu dapat kita minimalisir ya. Kalau untuk menghilangkan secara total saya rasa juga itu perlu effort yang luar biasa ya. Tapi kita bagaimana meminimalisir terkait piutang-piutang itu khususnya per tahun 2025 ini ya. Sembari nanti kita mencoba untuk mencarikan strateginya bagaimana yang piutang 2024 ke bawah itu tadi. Tapi ketika cut off dari Dinas Pasar ke PD Pasar ke 1 Januari, yang PD Pasar ketika mengelola pedagang yang hari ini existing itu berjalan lancar nggak untuk kemudian tadi pembayaran tarif itu? Ya, sejauh ini berjalan dengan lancar ya. Tentu juga kita memberikan stimulus juga, misalkan ada sudah di tahun 2025 ini pedagang yang misalkan ada yang menunggak sekian bulan ya. Nah, itu kita beri surat. Ya. Jadi kita rutin setiap hari petugas-petugas kita ini keliling ke pasar-pasar memberikan surat SP1 ya, SP2, SP3. Kemudian juga kita jemput bola, Bang. Ya. Kita punya 2 armada mobil ya yang itu keliling ke pasar-pasar setiap hari ya. Untuk misalkan ada orang yang misalnya di pasar Pandu misalnya kan perlu waktu untuk kesini bayar di loket kita, maka kita sediakan mobil keliling setiap pasar itu setiap hari juga. Nah, kedepannya juga kita akan melakukan digitalisasi pembayaran. Ya. Nah, tentu dengan digitalisasi pembayaran ini kan pelaporannya jadi real time, ya. Jadi sore hari kita sudah bisa melihat grafik pembayaran. Karena itu sih Pak, itu harian ya? Ya, yang harian juga bisa real time, yang bulanan juga bisa kita record kan di akhir bulan siapa-siapa saja pedagang-pedagang yang menunggak gitu. Nah, kalau ada yang menunggak misalkan langsung aja kita berikan SP. Ya. Bang Abian, kita kan tadi punya 29 pasar ya? Dari 29 pasar itu potensi pendapatan kalau bisa tergarap dengan maksimal, kita sebenarnya kalau kita bicara potensi 2025 ini berapa? Kemudian dari potensi itu target yang kemudian dibebankan kepada PD Pasar seberapa besar? Ya. Nah, kalau kita melihat ya, kalau mengacu ke Dinas Perdagangan dulu di tahun 2024 ya. Kalau dinas itu kan bisa mencapai angka 8,5 M ya. Dari pendapatan untuk retribusi ya. Nah, kalau kita kan di Perumda Pasar kita tetap menargetkan di angka yang sama ya. Tapi kita punya tambahan aneka usaha lainnya. Nah, aneka usaha lainnya itu bisa dari jasa tarif parkir yang kita berlakukan. Parkir juga bagian dari yang di bawah. Iya, masuk dalam aset pasar. Aset pasar. Ya, yang parkir dalam masuk aset pasar ya. Perumda Pasar. Kemudian ada jasa-jasa lainnya, misalkan reklame dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita tambahkan ya sebagai pendapatan di Perumda Pasar tadi. Tapi memang kalau misalnya regulasi tadi jelas terkait status piutang dan lain sebagainya, kita lebih bisa meningkatkan lagi untuk dari sektor sewa toko tadi, ya, tarif sewa toko tadi bisa kita naikkan lagi, karena kita sudah punya regulasi untuk mengeksekusi toko-toko yang kosong karena akibat piutang tadi. Ya, akhirnya kita mencari lagi nih masyarakat yang ingin berdagang di pasar kita. Ya. Sampai dengan akhir semester 1 dari target 8,5 miliar itu udah tercapai berapa? Kalau per Juli kemarin sudah di angka 5M kita. Berarti sudah lebih dari 50% dari target sudah terpenuhi. Oke, sekarang saya ke Bang Matnur. Bang, sekali kita melihat banyak pasar-pasar kita. Ini kan ada pasar-pasar yang memang sudah tua kan. Termasuk yang hari ini kita berada di sini misalnya. Kita ada pasar lama, ada pasar Sentra Antasari dulu kan berada di bawahnya PT Gereja Ladiwana ya misalnya Bang. Nah, sekarang statusnya seperti apa? Kemudian misalnya ada pasar Pandu, kemudian ada pasar Batuah dan segala macam. Nah, kan kita punya banyak-banyak pasar tadi, Bang.
kemudian kawasan di sini misalnya di ujung Muron dan segala macam. Untuk peremajaan pasar dalam rangka kemudian mendukung orang nyaman berusaha, orang nyaman ke pasar kan juga menjadi penting. Kalau semua orang sudah nyaman, maka target yang tadi disampaikan Bang Abdan kan hari ini kita target 8,5 miliar. Jangan-jangan kita bisa melompat lebih jauh kalau kemudian itu bisa kita kelola dengan baik agar misalnya pasar kita kan tidak seperti itu saja dari dulu misalnya Bang. Itu salah satu target ya. Makanya salah satu target kita itu adalah memberikan spot kepada Perumda Pasar, direktur, para direksi untuk bisa mencapai target. Nah, di tahun 2025 ini target mereka, target murni dengan aneka usaha lainnya kurang lebih 13 miliar, 700 kalau nggak salah. Kira-kira target optimis bisa tercapai Bang? Insya Allah, insya Allah. Makanya ya kalau memang target kita di tahun 2025 ini kan kita banyak pembenahan, Pak. Ya banyak pembenahan. Dewan pengawas itu sangat memaklumi juga. Karena ini tahun pertama ya? Tahun pertama. Biasanya bila tahun pertama itu beban belanja tinggi. Karena banyak hal yang perlu dibenahin ya. Artinya antara pendapatan dengan belanja itu akan menjadi perimbangan ya, perimbangan pendapatan. Ini yang menjadi kita push mereka supaya pendapatan itu lebih bagus kemudian. Nah kemudian kita berharap dengan adanya pembelajaran yang sudah ini kan kita banyak yang menjadikan suasana pasar itu kan menjadi lesu. Betul. Ya, lesu, tidak ada peningkatan, frekuensi pasar itu naik, frekuensi belanja orang yang mau ke pasar itu akan menjadi turun. Nah ini salah satu tugas Perumda Pasar. Bagaimana untuk mereka tuh bisa kembali mau belanja, ya kan? Kemudian pedagang lebih semangat lagi membuka tokonya kah atau gimana? Jadi tidak hanya bicara soal bagaimana memungut tarif. Ya, itu salah satunya bagaimana mereka itu yang dua komponen itu yang harus kita perhatikan sehingga mereka itu ada netnya keinginan untuk melakukan semangat kembali ya. Memang sekarang ini sampai sekarang kita ini kan para pedagang yang namanya Perumda Pasar itu kan pedagang, ya kan? Yang dikeluhkan pedagang ini adalah tantangan sebenarnya dengan cara online. Sekarang yang beli sayur aja sekarang kan pakai online. Iya, ya kan? Pakai online. Ini tantangan. Tapi saya bilang dengan para direksi ini bukan menjadikan tantangan kalian yang harus mundur. Ini salah satu motivasi untuk maju. Berarti harus ada mempunyai ide ya bagaimana menciptakan lagi lebih maju. Salah satu tadi kan dari Pak Direktur tadi bahwa ada pasar tematik. Ya, salah satu kemudian rencana pakai sistem online. Nah, online ini kalau perlu disiapkan oleh Perumda Pasar, ya kan, yang memasjangkan pasar yang mau akan dijual ini kan, dipasarkan. Kita siapkan studio misalnya, ya kan, sehingga ini kan bagian daripada pendapatan Perumda Pasar. Jadi pedagang-pedagang itu bisa datang ke tempat kita memajangkan barang dagangannya dengan dijual lewat online, gitu, seperti itu. Sekalipun pedagang sayur pun boleh. Nah, dipoto gambarnya itu masukkan di dalam aplikasi kita sehingga bisa kita ikut bersaing. Karena walaupun bagaimana, yang namanya zaman digitalisasi ini tidak bisa dimungkirkan. Itu zaman. Ya, tidak bisa dimundurkan lagi. Harus kita tidak boleh menolak, tidak. Kita harus mengikuti. Nah, bagaimana kita tantangan ini pasar itu bisa maju. Salah satunya pasar kita bersih. Ya kan? Nyaman orang berbelanja. Kemudian lagi pedagang itu semangat, dia berdagang. Jangan sampai ini lesu benar, ampihan sudah belanja, bawa jualan, alih berjualan lain aja, udah berjalan di rumah aja. Itu kan jangan sampai terjadi kayak gitu. Jadi timbulkan semangat inilah, ini tugasnya dari Perumda Pasar. Jadi semangat untuk membina para pedagang. Ya, artinya itu salah satunya. Itulah salah satu tugas topoksi kami ya, memberikan arahan dan masukan kepada para direksi untuk lebih semangat lagi memajukan. Nah, kemudian terkait ya tadi disinggung ya, seperti Antasari ya. Itu terkait dengan
kasus dulu hukum ya. Kemudian lagi mungkin pasar studi mampir terkait dengan asetnya, pasar lama seperti itu. Nah, kalau di Antasari itu yang kami diterima diserahkan sebagai aset yang diserahkan kepada kita kan cuma tanah. Makanya jadi ada status bangunan itu masih dari GJW. Masih GJW. Informasinya Agustus ini 2025 akan berakhir. Makanya tadi kan ada aneka usaha lainnya termasuk parkir tadi disebutkan. Artinya parkir yang ada di sentra Antasari itu menjadi aset pendapatan PD Pasar. Karena itu halaman itu adalah yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada PD Pasar. Nah, ini yang sebatas itu. Tetapi apapun yang menjadi kewajiban kami Perumda Pasar, termasuk pasar daging, pasar sayur, nah itu harus bersih. Bang, artinya dengan status pasar Antasari dengan luas dengan semua bangunan di situ, termasuk sayur, kemudian yang mall setengah mall itu kan, itu hari ini bukan milik pengelolaan asetnya PD Pasar, sehingga tidak bisa melakukan lebih jauh intervensi di situ. Tidak bisa, karena termasuk kalau tidak salah Ramayana ya. Nah, Ramayana toko-toko di sana tuh masih itu mereka. Jadi bukan kewenangan PD Pasar. Bukan kewenangan. Nah, kita hanya sebatas pasar sayur ada. Nah, itu masih karena itu bukannya merupakan aset tanah ya, yang menjadi kewenangan pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar. Itu kewenangan kita, kebersihannya, pengelolaan sampahnya, memberikan pelayanan, itu tarif pasarnya ya misalnya. Nah, itu masih ada di kita. Tetapi kalau misalnya sewa toko yang di atas di Ramayana itu nggak bisa. Nggak bisa. Bang, nanti pertanyaan sama juga ke Bang Abdan. Bang, kita kan ingin mengembalikan romantisme masa lalu ketika Banjarmasin ini betul-betul menjadi pusat dagang kan. Kita punya karakteristik geografis wilayah yang ini kan tidak dimiliki daerah lain nih. Kabupaten lain di Kalsel kan nggak punya. Kita dikelilingi sungai. Kita punya pasar Ujung Murung, yaitu ada sungai besar di situ. Nah, kita membayangkan misalnya kalau di Jakarta ada PD Jaya, kemudian di sana kan ada Tanah Abang. Nah, kita membayangkan misalnya Ujung Murung dan sekitarannya harum manis itu ditata dengan sedemikian rupa, orang ketika datang ke pasar, orang bisa menikmati view sungai, menikmati view kota dan segala macam. Tapi kan yang hari ini kita lihat, kawasan sini menjadi kawasan yang rasa-rasanya dari dulu masuk ke Banjarmasin kan tidak berubah kan, Bang? Seperti dulu. Nah, kita punya bayangan nggak sih misalnya PD Pasar tuh ke depan? Kita punya mimpi itu, Bang? Iya. Ini kan salah satu planning ya. Itu yang namanya Perumda Pasar itu ada yang namanya RENBIS. Rencana bisnis. Nah, rencana bisnis itu selama 5 tahun. Kalau pemerintah daerah itu kan RPJMD. Iya. Nah, tetapi dia RENBIS itu harus selaras dengan RPJMD wali kota juga. Ya harus tidak bertentangan dengan apa yang menjadi RPJMD pemerintah kota. Nah, kita kan rencana bisnis itu selama 5 tahun yang sinergik dengan selaras dengan RPJ pemerintah kota. Ya tentang UMKM, pengembangan ini. Nah, di Perumda Pasar itu sebenarnya sudah ada juga planning ya. Planning itu salah satu contoh ya. Kita akan ada rencana pengembangan di pasar studi mampir baru ya. Dibikinkan ya, contoh katakanlah seperti di Tanah Abang misalnya. Itu bayangan kita kan. Itu akan direncanakan. Tetapi nanti apakah nanti di tahun berapa? Ya kan? Kalau tahun pertama, tahun kedua kan masih pembenahan, tahun kedua kan masih pengejaran penyempurnaan, ketiga dan keempat dan kelima saya rasa mungkin itu. Nah, tetapi apakah nanti pengembangan ini apakah dengan pengelola dana sendiri, apakah kita melalui investor? Sebenarnya investornya kan banyak yang mau masuk. Nah, tinggal saja yang di studi mampir itu kan ada sebagian yang diserahkan ke tempat kita ya. Sebagian yang dibagi kita. Ada juga yang masih belum terselesaikan. Sama kasusnya dilematisnya sama dengan sentra asah, sama kasusnya dengan pasar lama. Di tengah pasar itu aset pribadi yang hak milik itu kan ada di dalam itu. Jadi sehingga kita mau akan bebaskan tidak bisa. Jadi kasusnya kalau di Antasari itu dengan perusahaan korporasi, kalau di sini ada individu-individu yang memiliki. Kalau Antasari itu dengan company ya, dengan lembaga perusahaan. Kalau ini dengan individu. Nah, di tengah pasar itu kan banyak yang hak milik sertifikatnya, ada hak milik. Nah, ini yang
Belum. Kalau misalnya kita memberikan kesempatan kepada investor, itu tugas pemerintah kota itu harus bersihkan itu dulu. Nah, kalau sudah bersih, investor tinggal masuk. Nah, ini ya kewenangan. Artinya masih hak prerogatifnya Porumda Pasar tuh bukan full ya. Artinya masih berhubungan dengan ada keterkaitan dengan pihak lain. Artinya planning itu kalau seandainya modelisasikan, artinya kan harus selaras dengan perencanaannya wali kota. Bagaimana RPJMD-nya pemerintah Kota Banjarmasin? Bisa sinkron apa enggak? Nah, kemudian bagaimana dengan aset yang di situ? Oke, sekarang saya ke Bang Abdan. Bang, pertanyaan yang sama. Tentu kan kita lagi punya harapan, punya mimpi. Pasar di Banjarmasin, termasuk misalnya pasar lama. Rasa-rasanya dari dulu pasar lama itu kan seperti itu saja misalnya. Nah, kita ingin pasar itu betul-betul menjadi yang tadi misalnya nyaman. Orang kalau ke Bang Abdan kan konsep saya setuju nih. Orang ke pasar itu kan juga kayak berwisata misalnya. Kita punya karakter sendiri yang itu tidak dimiliki daerah lain. Kalau kita kembangkan, ini kan menjadi nilai jual yang sangat strategis sesungguhnya, Bang Abdan. Ya, jadi di awal kita ketika Perumda Pasar ini per 1 Januari ya rilis gitu kan. Jadi pertama itu memang kita mengidentifikasi aset, ya aset-aset yang dikelola oleh Perumda Pasar itu mana saja, ya ujung bangunannya dari A ke B yang mana saja ujung-ujung bangunannya ini. Nah, termasuk akhirnya kita menemukan juga seperti apa yang diceritakan tadi di pasar lama misalnya, ya itu kenapa sih sekian tahun belum ada perbaikan ya? Ya karena ternyata di sana ada problem, ya ada beberapa orang oknum yang mengakui bahwa wilayah ini punya saya katanya kan. Ya, nah itu yang memang harus terus-menerus ditelusuri sampai menemukan titiknya. Ya, tentu kita bekerja sama juga dengan BPKAD, kemudian bidang aset, kemudian bagian hukum Pemko ya, agar bisa mengklirkan masalah-masalah ini. Termasuk juga yang ada di Studi Mampir Baru ya. Ya. Jadi awalnya kita mengira itu satu kawasan dari ujung Murong itu milik Perumda. Ya, ternyata setelah kita telusuri ternyata ada juga yang milik pribadi ya, SHGB macam-macam dan sebagainya. Termasuk juga di kawasan-kawasan daerah sini gitu. Nah, jadi ketika itu sudah memang bisa diklirkan, baru kita bisa merencanakan ini kita kira mau dibangun seperti apa ya. Memang kawasan Pasar 5 ini identiknya itu ya seperti kawasan Tanah Abangnya lah ya. Ya, dari segala sektor ada ini kan, dari bawang, kemudian dari tekstil, kemudian dari macam-macam. Lengkap ya. Ada di sini. Lengkap ada di sini. Yang gitu. rasa-rasanya dari dulu kita lihat nyaris tidak banyak perubahan kan. Padahal kebutuhan pasar hari ini harusnya sudah bergerak jauh. Tidak boleh kan, tidak bisa kita biarkan seperti ini saja terus. Ya, betul. Nah. Dan juga rata-rata pasar kita ini kan berada di pinggir sungai. Pinggir sungai, ya. Pinggir sungai kan, dari secara view mungkin dari secara pemandangan bagus lah ya. Tapi apakah itu nanti ke depannya memang layak dibuat bangunan yang bertingkat misalnya di pinggir sungai atau seperti apa? Nah, itu kan nanti perlu kajian yang lebih lanjut lagi ya. Nah, kita juga di Banjarmasin ini memang kondisi pasar kita ini tidak menyesuaikan dengan postur penduduk ya. Misalkan kawasan pasar ini kan tersentral di Banjarmasin Tengah, ya. Padahal dari sisi penduduk kan Banjarmasin Tengah ini paling sedikit dibanding selatan, utara, timur kan. Nah, tapi di kawasan Banjarmasin Selatan pasar milik pemerintah daerah malah sedikit, ya. Jumlah penduduknya sangat banyak. Misalkan di barat, kemudian di utara juga masih minim pasar-pasarnya. Nah, ini yang kita sekarang melakukan kajian. Apakah memang pasar kita ini perlu juga ada pasar yang besar di kawasan selatan, utara, barat gitu kan, dan tidak tersentral di Banjarmasin Tengah seperti itu. Oke, saya kembali ke Bang Matuari. Bang, kalau kemudian pada akhirnya PD pasar tuh betul-betul powerful misalnya. Tadi kan hari ini kita, ya mungkin tidak banyak orang tahu, ada banyak ada hal yang problematik yang dihadapi PD Pasar. Kalau dulu Dinas Pasar misalnya, ada soal kepemilikan aset yang itu kan bukan semuanya seutuhnya milik Dinas Perdagangan sekarang menjadi PD Pasar misalnya, tapi ada juga milik pribadi, ada milik apa yang dulu kemudian dengan perusahaan PT misalnya sampai sekarang kan juga belum selesai. Nah, tapi ada keyakinan Bang Matnur nih, kalau kemudian kita sudah existing, semua sudah berjalan, semua sudah selesai, pada akhirnya pasar ini bisa nggak sih menjadi sektor yang kemudian kita andalkan dalam rangka mendongkrak? Karena lagi-lagi kan Banjarmasin tidak punya potensi lain selain sektor parkir, kemudian pasar, plus jasa kan, Bang? Saya rasa mungkin bisa ya, saya rasa optimis aja kita. Cuman kita realisasinya
realitanya ya, apakah di tahun berapa ya. Iya. Ya. Tapi kita harus punya mimpi itu kan, Bang? Mimpi kan wajar-wajar saja. Jadi dibarengi dengan mimpi timbul semangat kan, begitu. Ya, artinya kalau memang kita semangat bisa untuk melakukan menciptakan itu, saya rasa mungkin bisa terwujud. Hanya saja ya tadi dengan stakeholder ya masing-masing dengan dimediasi oleh pemerintah daerah itu semangat tinggi juga untuk bisa menciptakan itu, saya rasa bisa terwujud. Terutama tidak bisa mengabaikan juga ya keterlibatan pihak pemerintah daerah. Ya, artinya yang polemik tadi ada di Pasar Sudi Mampir. Sudi Mampir itu kalau kita bikin ya betul-betul yang memang estetikanya memang kita kaji, memang bisa dibangun ya di pinggir sungai. Contohnya di sungai namanya? Sungai Baru. Bukan, bekas pasar pasar seberang base hotel nih Pasar Mitra dulu kan? Iya. Nah, itu kan di tepi sungai juga kan? Bisa kan, mengapa tidak? Nah, ini kalau kita bikinkan bertingkat juga yang betul-betul pasar tuh yang menjadikan refreshing masyarakat bisa hadir. Oh, yang kayak di Muara Kelayan sekarang ada itu rumah susun. Kan, rumah susun. Artinya kalau pasar itu kain, pakaian, naiknya pakai eskalator, kan orang kan sekaligus refreshing kan. Betul. Nah, itu kan akan menciptakan, ini akan menjadi daya saing kita dengan daerah-daerah ini, mendongkrak perekonomian kita. Apabila memang betul ada investornya banyak, mau bangun itu. Tapi kepastian hukum juga harus kan? Kepastian hukumnya harus kita, kewenangan kita untuk membenahi itu. Kita semangat mimpi kita Perumda ya akan menciptakan itu ya. Tapi kalau pemerintah daerah juga harus semangat juga menyelusuri daripada permasalahan-permasalahan yang ada itu yang menjadi pembebasan sehingga juga investor itu bisa bebas bisa masuk gitu ya, seperti bisa ya. Nah, tinggal kita sementara ini itu kan mimpi ya. Hanya saja saya minta daripada para direksi sementara ini kita belum terwujud, tentu kita apa yang harus kita bisa perdayakan. Salah satu misalnya pasar lama ya. Artinya toko atau di dalam tidak bisa karena ada bersangkutan dengan pihak-pihak lain ya, pihak individu ya. Artinya paling tidak yang pasar yang kita punya, yang kita bisa kita kelola. Contoh jalan raya itu, itu harus betul-betul bisa ditata. Jalan raya betul-betul jalan raya. Bukan untuk jualan. Kemudian parkir. tempat jualan parkir, parkir betul-betul jalan tempat parkir sehingga orang mau belanja yang di emperan itu mudah. Itu yang tugas-tugasnya Perumda. Nah ya kan, supaya jangan lagi ada pembiaran sehingga budaya kita ini sudah satu orang aja yang bisa belanjanya di sempadan jalan, itu yang lain ikut-ikut. Akhirnya menutup jalan. Karena pembiaran itu akan jadi beban. Ini yang jangan dibiarkan oleh Perumda. Makanya saya perintahkan, saya mintakan saran dan masukan ya, arahan saya pada direksi. Tolong Anda kalian lakukan tim terpadu antara Satpol PP, Dinas Perhubungan dengan Perumda Pasar. Itu menjadi tim permanen. Nanti apabila misalnya ada yang menjadikan kendala atau menjadi gejolak permasalahan di pasar, tinggal kontak aja, Pak, ya kan? Dari Satpol PP saya minta bantuan nih, titik di sini kita turun kita benahin. Ini di pasar lama misalnya ini sudah mulai pula nih jamur ini kita bersama-sama ini dibikinkan dan itu pasti bisa dilakukan. Karena biar bagaimanapun PD Pasar ini kan menjadi bagian dari organnya pemerintah yang berbisnisnya ujung-ujungnya kita tetap bicara tentang pemerintah Kota Banjarmasin. Betul. Selain di samping itu bukan untuk memberikan pelayanan orang ke pasar, juga pelayanan publik itu harus perhatikan. Betul. Oke, baik, terima kasih Bang Matur. Terima kasih Bang Abdan. Semoga kemudian harapan kita pasar-pasar di Banjarmasin satu menjadi pasar yang sehat, menjadi pasar yang kemudian nyaman bagi pedagangnya, nyaman bagi orang yang kemudian datang ke pasar. Oke, terima kasih. Dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, demikian tentu sudah kebersamaan kita dalam Banua Bicara on the Spot kali ini, bicara tentang bagaimana kita ingin mengembalikan, kita ingin punya bayangan Banjarmasin menjadi pusat dagang seperti hanya dalam sejarah di Kalimantan Selatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.